Ya. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin namaku Rika Dia Yuning Pratiwi. Di sini aku mau ngasih tahu kalian tentang motivasi berprestasi. Jadi, apa sih motivasi berprestasi itu? Yuk, simak lanjutannya ya. Nah, jadi di sini ada 3 topik utama yang akan aku bahas. Yang pertama ada konsep dasar motivasi berprestasi. Kemudian yang kedua ada faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang ketiga ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Nah, oke teman-teman. Jadi, motivasi itu simpel banget sebenarnya. Dia kayak semacam dorongan dari dalam diri kita sendiri buat ngelakuin sesuatu. Nah, kalau motivasinya tinggi, biasanya kita jadi lebih semangat dan fokus buat capai tujuan kita. Contohnya nih, kamu belajar mati-matian karena pengen dapat ranking 1 atau pengen diterima di kampus favorit misalnya, itu tandanya kamu punya motivasi berprestasi. Jadi, motivasi berprestasi itu kayak bahan bakar yang bikin kita mau terus bergerak dan gak gampang menyerah. Selanjutnya, ada teori-teori motivasi. Nah, biar lebih ngerti soal motivasi, ada beberapa teori yang bisa ngejelasin kenapa sih orang bisa semangat atau malah malas buat ngapa-ngapain. Nah, pertama ada teori dari Maslow yang terkenal banget. Maslow bilang, kalau kita punya 5 kebutuhan dasar, mulai dari yang paling dasar kayak makan, tidur, sampai yang paling tinggi, aktualisasi diri, alias jadi versi terbaik diri kita. Katanya, kalau kebutuhan dari dasar kita belum terpenuhi, kita nggak bisa mikirin yang lebih tinggi. Lanjut ke teori ERG dari Alderfer. Ini mirip sama Maslow, tapi lebih fleksibel. Jadi, kalau tujuan kita yang tinggi nggak tercapai, kita bisa turun lagi ke kebutuhan yang lebih dasar. Terus, ngulang-ngulang dari situ lagi. Terakhir, ada teori evaluasi kognitif. Teori ini bilang, kadang motivasi dari dalam diri bisa hilang kalau kita terlalu sering dikasih hadiah dari luar. Misalnya, kamu awalnya suka gambar karena hobi, tapi lama-lama kalau cuma ngejar uang, malah jadi males deh. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi, kalau ngomongin apa aja yang bisa ngaruh ke motivasi kita, itu ada 2 sisi, dari dalam diri sendiri dan dari luar alias dari lingkungan. Dari dalam diri, yang penting itu kepercayaan diri sama kemampuan kita sendiri. Kalau kita yakin bisa, biasanya kita jadi lebih semangat dan gak gampang nyerah. Terus kemampuan buat ngatur diri itu juga penting loh. Misalnya bisa manage waktu atau ngatur emosi dan bahkan tahu kapan kita harus istirahat. Sementara dari luar, lingkungan juga punya pengaruh yang sangat besar. Mulai dari guru, atasan yang suportif, bisa banget bikin kita semangat belajar atau kerja. Begitupun teman yang positif. Nah, kan juga nular semangatnya. Tempat belajar yang nyaman, dukungan dari keluarga, itu semua bisa bikin motivasi kita semakin tinggi juga. Terakhir, ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Buat ningkatin motivasi, kita bisa mulai dari hal yang kecil. Pertama, bikin tujuan yang jelas. Misalnya, kamu pengen IPK 3,5 atau lulus 3,5 tahun. Kedua, dengan belajar mandiri. Artinya, kita harus punya inisiatif buat belajar tanpa nunggu disuruh. Dan yang ketiga, penting banget buat percaya sama diri sendiri. Jangan gampang ngerasa minder, dan yang gak kalah penting, punya mindset yang berkembang. Gagal itu biasa, yang penting kita terus belajar. Tapi bukan cuma dari diri sendiri ya, lingkungan juga punya peran penting. Keluarga yang mendukung, guru yang semangat ngajarnya, teman yang ngajak belajar bareng, bahkan nonton video inspiratif juga jadi mood booster buat motivasi kita loh. Ada juga beberapa contoh keren nih. Di Jogja, program namanya Rumah Belajar Ceria. Anak-anak yang awalnya gak semangat belajar jadi rajin banget karena suasananya seru dan penuh dukungan. Terus ada contoh lagi dari William Kamkwamba dari Malawi yang bikin kincir angin sendiri buat bantu desanya. Padahal dia gak sekolah formal loh. Jadi intinya motivasi berprestasi itu kayak mesin pendorong kita buat jalan lebih jauh dan gak berhenti di tengah jalan. Motivasi bisa datang dari diri sendiri, tapi juga bisa dipicu dari luar. Kita perlu terus nyari cara biar motivasi itu tetap hidup. Bikin tujuan yang jelas, terus semangat belajar, dan jangan takut gagal.
Lingkungan yang positif juga penting banget. Dikelilingi orang-orang yang suportif, bisa bikin semangat kita makin kuat. Dan ingat, orang-orang yang sukses itu bukan selalu yang paling pintar, tapi yang paling gigih dan punya motivasi kuat buat terus maju. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.